podcast kali ini kita akan membahas, mendiskusikan, dan mengulas True Beauty episode 220. Di sini diperlihatkan Jukyung yang sedang menutup mata dan bersiap buat ngelihat isi ponselnya gitu. Karena udah lama banget dia nggak buka ponselnya. Jadi mari kita lihat Jukyung mencoba mengecek ponselnya yang berdering, membunyikan notifikasi yang banyak banget, dan ternyata Jukyung kaget ketika melihat isi dari notifikasi tersebut. Di situ Jukyung menangis gitu. Sejujurnya ini bukan translate yang kayak biasanya. Aku cuman mengulas dan cuman meringkas isi dari cerita di sini. Kalau kalian mau versi translate-nya, kalian bisa cek untuk besok atau lusa buat versi bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lainnya. Di sini terlihat Jukyung menangis. Terlihat di situ kayaknya kalau nggak salah banyak banget orang-orang yang mention Jukyung sampai membuat Jukyung itu nggak menyangka ketika melihat ponselnya. Ternyata banyak banget orang-orang yang mencoba mention Jukyung, baik itu di YouTube, di Instagram, banyak banget deh pokoknya. Dan terlihat di situ ternyata Selena memuji penata rias yang memiliki wajah asli yang berbeda dengan wajah riasannya. Itu artinya riasannya tersebut bagus. Dan lalu terlihat Sojun menyapa penontonnya. Ada banyak bintik-bintik di wajah Sojun yang ditutupi dengan riasan. Sojun memuji kehebatan make up. Lalu kelihatan tuh di situ banyak banget selain Selena juga Sojun yang menyuarakan challenge hashtag cantik apa adanya gitu. Termasuk artis terkenal Yerin Am membuat post IG dengan hashtag challenge real beauty cantik apa adanya. Saya cantik gitu hashtagnya. Inilah yang terjadi saat syuting siang dan malam gitu katanya. Banyak banget selebgram yang membantu meramaikan challenge ini. Ya kalian biasanya sering lihat lah, biasanya ada challenge apa terus viral gitu. Di sini hashtagnya yaitu saya cantik, terus ada hashtagnya lagi cantik apa adanya. Nampak terlihat Sujin marah-marah. Ini sumpah kocak banget. Sujin membela Jukyung yang dikata-katain ketika nggak pakai make up. Namanya juga sosmed, bukannya orang-orang yang nge-share posting pengen nunjukin yang bagus-bagus aja di internet. Orang yang cuma ngeposting sisi terbaiknya itu bukan penipuan. Bener juga sih kata Sujin. Pas kita lagi susah nggak mungkin posting ya kan. Nah, selain artikel yang membahas support untuk YouTuber Barbie-Jo, banyak media massa yang ngasih viral hashtag challenge ini. Sungho di situ menyapa penontonnya. Nampak Sungho membuat video pengungkapan proses penghapusan riasan make up dari wajahnya. Sungho menjelaskan betapa kesalnya dirinya. Sungho muak dengan orang yang kerjaannya membuli wajah asli orang lain, membuat orang lain akhirnya menutupi wajah aslinya. Sungho berpikir hidupnya terlalu berharga buat mengurus orang-orang seperti itu. Sungho tidak ingin orang lain terluka gara-gara si pembuli. Di sini Sungho ingin menjadi kekuatan untuk orang-orang seperti dirinya gitu. Dan di sini Sungho memutuskan untuk mencintai apa yang ia miliki. Tidak peduli wajah Anda seperti apa, Anda cantik apa adanya. Sungho ingin semua orang hidup dengan bangga tanpa terluka dengan apa yang orang lain katakan. Melihat YouTube, Sungho akhirnya mengungkap wajah aslinya. Dan sumpah ini keren banget karena banyak banget selain Sungho yang membantu buat memviralkan hashtag saya cantik apa adanya dan saya cantik gitu. Wah ini inspirasional banget sih karena banyak banget yang ternyata mendukung Jukyung sejauh ini. Dan ketika Jukyung melihat siarannya si Sungho, di situ Jukyung menangis dong. Dan dia berkata, Sungho. Dan disinilah Jukyung menyadari bahwa Sungho, Sojun dan lainnya mendukung Jukyung. Dan disitu terlihat kalau ternyata Sungho itu sangat puas dengan respon dari video yang dia buat. Sungho memikirkan Jukyung, apakah Kak Jukyung melihat videonya gitu. Oke, jadi ini ada flashback yaitu Sungho berpamitan dengan penonton. Lalu ia mendapatkan notifikasi pesan di ponselnya dari neneknya. Ternyata neneknya di situ Sungho kaget dong ketika dapat SMS dari neneknya tiba-tiba. Dan di situ ternyata isi dari SMS neneknya adalah menceritakan kesehariannya bersama wanita yang baik yang merias wajahnya.
Di situ Sungho seneng banget membaca cerita neneknya yang senang sekali. Sungho menangis mengetahui neneknya yang selalu memikirkan Sungho yang ingin sering mengunjungi neneknya. Dan di situ ketika Sungho mencoba melihat foto-foto bersama nenek-nenek, Sungho itu penasaran dong, siapa yang membuat neneknya begitu cantik. Dan di sini Sungho kaget ketika melihat Jukyung di belakang nenek yang berfoto. Nah, disitulah Sungho seneng Jukyung itu ternyata baik-baik saja. Sungho di sini terlihat tidak menyangka kalau Jukyung adalah yang merias neneknya. Dan di situ si Sungho sudah lama tidak melihat neneknya sangat bahagia seperti itu. Sungho seneng Jukyung melakukan apa yang Sungho tidak bisa lakukan. Melihat hal itu, Sungho ingin membalas budi, dan itulah awal mula hashtag challenge saya cantik apa adanya. Di sini terlihat Jukyung udah pulang, melihat ibunya yang terdiam di depan pintu. Lalu tiba-tiba terlihat Jukyung kaget dong ngelihat ibunya yang terdiam gitu. Dan ternyata ketika Jukyung melihat ibunya, tiba-tiba Jukyung melihat ibunya yang berlari ke arahnya dan memeluknya gitu. Nah, sambil menangis, ibunya mengatakan kalau Jukyung itu nggak salah. Itu cuma siaran, ibunya tidak bisa hidup tanpa Jukyung. Di sini ibunya menyarankan berhenti saja dari pekerjaan kalau itu terlalu sulit. Dan di sini ternyata Jukyung akhirnya meminta maaf kepada ibunya. Dan di sini terlihat Jukyung itu gak tahan gitu ketika ternyata banyak banget orang-orang yang ternyata mendukungnya gitu. Dan Jukyung kayaknya bersyukur banget karena banyak banget orang yang mendukungnya. Dan di sini kelihatan banget ya kalau ibunya akhirnya kayak perhatian banget gitu sama Jukyung. Karena udah lama banget kita nggak ngelihat momen emosional kayak gini. Dan terlihat di situ ada Haekyung dan Juyong memberikan dukungan sebagai keluarga. Dan mereka benar-benar memikirkan Jukyung. Di sini Jukyung sangat berterima kasih. Lalu kita diperlihatkan Suho yang menelpon Jukyung dan bertanya apakah Jukyung tidak khawatir sekarang. Suho percaya dan menunggu Jukyung. Dan di sini Suho berniat menunjukkan satu artikel yang penting pada Jukyung dan di sini Jukyung mengeceknya. Dan sebenarnya di sini Jukyung seneng banget karena Suho mau menunggunya. Untung aja dia pacarnya Jukyung gitu. Dan di sini ketika Jukyung mengecek artikel tersebut nampak terlihat banyak banget isinya itu curhatan orang-orang yang pernah ditolong Jukyung. Ada Minji, anak pemilik toko makanan tempat Suho bekerja dulu, yang seneng banget ibunya bisa datang ke pernikahan Minji karena dirias Jukyung. Ada juga teman sekampus Jukyung yang menceritakan kebaikan Jukyung gitu. Di sini Jukyung menangis dan terharu melihat banyak orang yang mendukungnya. Nah, Suho suka bagaimana Jukyung perhatian sama orang lain dan membantu mereka. Suho merasa itulah kekuatan Jukyung yang sesungguhnya. Dan di sini terlihat Jukyung memutuskan untuk memikirkan orang-orang yang mendukungnya saat Jukyung menghadapi orang-orang yang membencinya. Terlihat Jukyung membagikan sesuatu. Lalu setelah Jukyung membagikan artikel, keesokan harinya nampak terlihat di kantornya Jukyung Bu Eun-kyung melaporkan postingan baru Jukyung yang membuat pernyataan resmi. Bu Eun-kyung menunjukkan kepada pimpinannya. Terlihat Jukyung memposting pernyataan permintaan maaf kepada orang-orang yang kecewa dan terluka karena kontroversinya. Di sini Jukyung mengungkapkan alasannya tidak mengakui wajah aslinya selama ini. Ternyata karena Jukyung tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Jukyung telah belajar banyak melalui dukungan dan rintangan, dan mulai sekarang Jukyung memutuskan berhenti bekerja sebagai barbijo dan meluangkan waktu untuk memikirkan masa depan. Jukyung berterima kasih karena telah mencintai barbijo selama ini. Terlihat Bu Eun-kyung marah dan berniat ingin memberi Jukyung sanksi. Tiba-tiba Jukyung itu muncul dari belakang. Jukyung berkata, "Kau tak perlu melakukan itu lagi." Dan akhirnya Jukyung memutuskan berhenti dari YouTube sekarang juga dan bersambung. Terima kasih telah menonton video ini. Bye bye.